Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari mad silah. Mad silah adalah mad yang terjadi pada ha dhamir. Ha dhamir di dalam bahasa Arab ini bentuknya kalau tunggal, kalau dia bergabung dengan kalimat lain ini bentuknya. Ha dhamir itu kalau kita terjemahkan artinya nya, bukunya, tasnya, batinya itu artinya ha dhamir. Kapan ha dhamir itu dianggap mad silah? Apabila sebelum ha dhamir itu hurufnya tidak sukun. Kemudian setelah ha dhamir juga tidak ada huruf yang sukun. Jadi huruf di sini hidup, di sini hidup. Makanya ha dhamir menjadi mad silah. Lihat contoh. Lahuma. Ha dhamir diapit oleh dua huruf. Huruf yang sebelumnya tidak sukun. Di sini berharokat fathah. Dan huruf setelah ha dhamir juga tidak sukun. Di sini ada mim yang fathah juga. Maka sama-sama hidup hurufnya. Maka ini mad silah. Perhatikan contoh selanjutnya. Fihi hudan. Di sini ada ha dhamir diapit oleh dua huruf. Ya sukun dan ha yang dhammah. Karena ya di sini berharokat sukun maka dia menyalahi rumus. Harusnya tidak boleh sukun tapi di sini sukun. Makanya ha dhamir bukan merupakan mad silah. Jadi tidak panjang dia. Fihi hudan. Sekarang mari kita lihat pembagian dari mad silah. Mad silah yang pertama bernama qasirah. Mad silah qasirah pada Quran cetakan Indonesia ini dia ditulis dengan harokat fathah berdiri. Ini kalau dia tunggal, ini kalau dia bergabung dengan kalimat lain. Jadi sama. Kemudian ditulis juga dengan harokat dhamma terbalik seperti angka 6. Ini kalau tunggal, ini kalau bergabung dengan kalimat lain. Jadi ini bentuk penulisan pada Quran cetakan Indonesia. Pada Quran cetakan Madinah ditulis agak berbeda, namun cara bacanya sama. Di Quran cetakan Madinah baris kasrohnya berdampingan dengan huruf ya seperti bentuk huruf C. Ini kalau dia tunggal, ini kalau bergabung. Kemudian tanda berikutnya dhamma biasa seperti angka 9 diiringi oleh huruf waw kecil. Ini bentuk tunggal, ini kalau bergabung dengan kalimat lain. Nah, jadi walaupun berbeda bentuk, mad silah qasirah sama-sama dibaca dengan dipanjangkan dua harokat atau 2 detik. Sekarang kita lihat mad silah tawilah. Mad silah tawilah pada Quran cetakan Indonesia ditulis dengan fathah berdiri dikasih bendera di atasnya. Ini kalau dia tunggal, ini kalau bergabung dengan kalimat lain. Kemudian ada dhamma terbalik sama dengan yang tadi, namun bedanya pakai bendera. Itu menandakan dia tawilah itu. Lebih panjang daripada yang di atas. Sedangkan pada Quran cetakan Madinah, tanda benderanya itu terletak di atas huruf ya yang berbentuk C ini. Kemudian terletak juga di atas huruf waw kecil. Itu yang menandakan bahwasanya dia mad silah tawilah. Mad silah tawilah durasi panjangnya itu 4 harokat boleh, 5 harokat juga boleh. Atau 4 detik boleh, 5 detik juga boleh. Tergantung kita pilih yang mana. Jadi kalau yang qasirah 2, kalau yang di sini boleh 4, boleh 5. Supaya tidak ragu, mari kita lihat contoh. Perhatikan di sini, konsep dari mad silah itu, dia bisa dikatakan mad silah kalau kita mewasolkan bacaan. Kalau kita baca lanjut. Misalkan di sini ada hu, dhamma terbalik pada Quran cetakan Indonesia. Maka dia merupakan mad silah. Jadi mesti disambung dengan kalimat berikutnya. Ta'khudhuhu wala. Namun kalau seandainya sahabat Al-Quran berwakaf di sini tidak menyambung dengan kalimat berikutnya, ha dhamir yang merupakan mad silah sekarang tidak menjadi mad silah. Misalkan kita berwakaf di sini, sehingganya ha dhamir mesti disukunkan, matnya enggak ada lagi. Ta'khudhuhu wala. Nah, jadi mad silah itu prinsipnya dia akan menjadi mad silah kalau kita melanjutkan bacaan. Nah, kalau kita baca lanjut, hi dipanjangkan karena mad silah qasirah. Binasirihi may yasha. Namun kalau kita potong di sini, kita berwakaf di sini, maka hanya mesti disukunkan, mad silah hilang. Binasirihi may yasha.
Begitu juga di Quran cetakan Madinah. Kalau kita baca lanjut, hu yang dhamma berjumpa dengan waw kecil juga dipanjangkan karena maksilah qasirah. Ta'khudhuhu wala. Tapi kalau dipotong maksilah juga hilang. Ta'khudhuhu wala. Kalau digabung hi dipanjangkan 2 detik. Binasirihi may yasha. Tapi kalau dipotong maksilahnya hilang. Binasirihi may yasha. Sekarang kita lihat contoh maksilah tawilah. Di sini ada dhamma terbalik yang pakai bendera, maka dipanjangkan hu-nya 4 atau 5 detik. Kita ambil 5 detik. Kalau kita baca lanjut baru ada maksilah tawilah. Indahu illa. Namun kalau kita potong di sini tidak kita sambung dengan ilah, maksilah tawilahnya hilang. Indah illa. Kita lihat contoh lain. Hi di sini karena pakai bendera maksilah tawilah dipanjangkan 4 atau 5 detik. Kita ambil 5 detik. Ta'amihi anna. Namun kalau dipotong di sini maksilah tawilahnya hilang. Ta'amihi anna. Kita lihat contoh lain. Dhamma biasa berjumpa dengan waw kecil, maka maksilah tawilah versi Quran cetakan Madinah. Indahu illa. Kalau dipotong maksilah tawilah hilang. Indah illa. Lanjut. Yang kasrah berjumpa dengan tanda ya seperti C. Ada pula benderanya. Maksilah tawilah versi Quran cetakan Madinah. Ta'amihi anna. Kalau dipotong maksilahnya hilang. Ta'amihi anna. Jadi untuk kesimpulannya, kalau maksilah tawilah ini dia akan kita jumpai ketika kita mewasolkan bacaan, ketika melanjutkan bacaan. Kalau kita berwakaf pada yang huruf ha dhamir ini, maka tidak akan terjadi maksilah, baik yang qasirah maupun tawilah. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.